apa kabar? Saatnya Anda menyimak Berita Makassar. Bersama saya, Auriga Agustina. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Diduga remblong, truk tabrak 4 kendaraan, 1 orang tewas. Keempat kalinya, SMP Negeri 11 Maros Baru dibobol pencuri. Gara-gara ambil bantuan tidak bisa diwakilkan, seorang lansia yang sedang sakit digotong ke kelurahan. Kita ke informasi pertama, diduga remblong, truk tronton menabrak 4 kendaraan di Makassar. Akibatnya 1 pengemudi ojol tewas di rumah sakit. Kecelakaan tragis terjadi di Jalan Perintis Kemerdekaan Makassar pada Selasa sore. Truk tronton menabrak 4 kendaraan lain termasuk 1 motor ojek online. Kecelakaan ini menyebabkan pengemudi ojek online bernama Surahman meninggal dunia usai menjalani perawatan di Rumah Sakit Tajudin Khalid, Makassar. Peristiwa bermula ketika truk tronton yang dikemudikan Zainal melaju dari arah Kabupaten Maros menuju Makassar. Saat melintas di Jalan Perintis Kemerdekaan, truk mengalami remblong. Pengemudi truk kehilangan kendali menabrak kendaraan yang tengah berhenti menunggu lampu lalu lintas di depannya. Kondisi korban tertabrak lebih dahulu sebelum truk tronton menabrak 3 mobil lainnya. Jadi pas antrian di traffic light terjadi remblong Rembang 10 dan menabrak 4 kendaraan, yaitu Rembang 2 dan Rembang 6 dan Rembang 4 di unit. Saat ini jenazah korban Surahman telah dibawa ke kampung halaman di Kabupaten Maros untuk dimakamkan. Sementara supir truk tronton Zainal telah ditangkap dan dibawa Satlantas Polrestabes Makassar untuk menjalani proses hukum. Raisa Habu melaporkan dari Makassar. Ya, seorang penjaga lahan sengketa di Makassar ditangkap polisi karena memproduksi senjata tajam ilegal. Dari rumah pelaku, polisi menyita puluhan anak panah siap pakai dan peralatan produksi. Di rumah pembuat senjata tajam ilegal di Kecamatan Tamalate, polisi meringkus FS dengan beberapa barang bukti, bahan, dan alat pembuat senjata tajam. Polisi melakukan penangkapan setelah menerima laporan dari warga terkait aktivitas pembuatan anak panah secara ilegal. Setelah penggeledahan, polisi menyita 21 anak panah siap pakai berbahan besi. Selain itu, polisi juga mengamankan 1 unit mesin gerinda dan gagang busur sebagai barang bukti. Pada penyidik, FS mengaku memproduksi senjata tajam untuk kepentingan pribadi. Hasil interogasi yang kami lakukan terhadap pelaku adalah maksudnya adalah untuk digunakan jaga-jaga lahan tanah yang selama ini dia jaga. Itu dia sekaligus supplier dia. Untuk sampai saat ini kami belum bisa membuktikan bahwa dia menjadi bagian dari supplier. Namun untuk interogasi awal bahwa dia menggunakan secara pribadi busur yang dia buat. Meski pelaku menyangkal menjadi penyuplai anak panah, polisi tetap melakukan pendalaman untuk mengungkap kemungkinan keterlibatan pihak lain. Tersangka kini terancam 10 tahun penjara. Raisa Habu melaporkan dari Makassar. Ya, puluhan korban puting beliung di Kecamatan Lansirang, Pinrang tidak hanya membutuhkan bantuan makanan dan minuman. Saat ini mereka juga membutuhkan bantuan uang tunai untuk membeli bahan material perbaikan rumah mereka masing-masing. Warga Kecamatan Lansirang, Pinrang mulai memperbaiki bagian rumah mereka yang rusak setelah terjang puting beliung. Namun proses perbaikan yang dilakukan secara swadaya terkendala. Warga kini membutuhkan biaya untuk membeli material seperti balok, kayu, seng, dan paku untuk kebutuhan perbaikan rumah mereka. Itu bagaimana itu? Ya alhamdulillah banyak juga dari beberapa lembaga-lembaga yang memberikan kepada kami
berupa sembako dan lain-lain sebagainya, tentu itu juga bermanfaat. Tapi yang lebih dibutuhkan material, Pak. Iya, yang tentu kita lebih butuhkan itu adalah pembiayaan untuk perbaikan rumah tersebut. Iya. Melihat kebutuhan masyarakat, seorang anggota DPR asal Sulsel memberikan bantuan uang tunai yang nantinya bisa digunakan untuk membeli kebutuhan perbaikan. Menyampaikan bahwa sebaiknya merupakan uang tunai. Karena sudah banyak juga bahan bangunan, sudah banyak juga bahan makanan yang diberikan, dan sekarang dibutuhkan adalah bagaimana uang tunai ini bisa dimanfaatkan dengan baik. Dan setiap satu kakak, kami berikan 1 juta rupiah setiap kakak yang terdampak. Bantuan uang tunai diberikan kepada 53 keluarga terdampak bencana di Kecamatan Lansirang. Suwardi Gata melaporkan dari Pinrang. Yang menjelang Hari Raya Natal dan Tahun Baru, harga bumbu dapur, daging ayam dan telur di Sinjai dan Bulukumba naik signifikan. Diduga kenaikan harga dipicu berkurangnya pasokan di tingkat petani, sementara permintaannya terus meningkat. Harga kebutuhan pokok di Pasar Sentral Sinjai melonjak signifikan. Kenaikan terjadi sejak Rabu siang menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru. Jumlah komoditas pangan mengalami kenaikan hingga 2 kali lipat. Harga cabai rawit misalnya meroket dari Rp30.000 menjadi Rp60.000 per kilogramnya. Kenaikan juga terjadi pada cabai keriting dari Rp20.000 naik menjadi Rp40.000 per kilogram. Demikian pula dengan harga bawang merah yang sebelumnya Rp30.000 kini mencapai Rp60.000 per kilogram atau naik 2 kali lipat. Sama naik juga 40 per kilo. 40 per kilo. Biasanya 20, 25. 25. Menyebabkan naiknya harga, Bu? Karena kurang barang. Kurang barang, Bu. Ini bawang merah ini kurang juga, Bu? Ya, kurang juga datang. Para pedagang menyebut lonjakan harga ini dipicu berkurangnya pasokan dari petani, sementara permintaan masyarakat terus meningkat jelang akhir tahun. Sementara di Bulukumba, harga telur dan daging ayam melonjak tajam. Saat ini harga telur ayam ukuran sedang mencapai Rp50.000 per pak, naik dari harga sebelumnya Rp48.000. Kenaikan ini juga terjadi pada daging ayam. Daging ayam berukuran sedang yang awalnya dijual Rp50.000 per ekor, kini naik menjadi Rp60.000 per ekor. Sementara itu, ukuran ayam jumbo menjadi Rp75.000 per ekornya. Kenaikan harga pangan ini diduga terjadi sejak adanya program makan bergizi gratis atau MBG. Selama ada MBG naik terus harga. Biasanya berapa? Biasanya berapa? Sebelumnya ada MBG harga yang sekarang 75, yang dulu harga 60. Iya, yang sekali harga, Pak. Itu berapa kilo itu? Yang berapa kilo? Per ekornya biasa naik berapa? Per ekornya yang sekarang yang naik 1,8, harga 75, biasanya harga 60. Pedagang berharap pemerintah daerah dapat segera menjaga ketersediaan stok telur dan daging ayam di pasar guna menstabilkan harga dan menjaga daya beli masyarakat. Muhammad Sardi melaporkan dari Sinjai dan Bulukumba.